Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam channel YouTube ini untuk pembelajaran tentang induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik di sini kalau kita contohkan dan kita praktekkan dalam sebuah ilustrasi, ini ada baterai, ada kumparan, ya, ada ammeter, ampere meter. Nah, di sini ada baterai, ada kumparan 1, ada kumparan 2, kemudian ada ring besi. Nah, di sini adalah fungsinya untuk memindahkan induksi atau perubahan daripada induksi elektromagnetik, ya. Nah, kita contohkan lagi dalam bentuk bagaimana ilustrasi berikutnya. Nah, jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, apakah medan magnet itu juga dapat menimbulkan arus listrik? Betul. Ya, jadi kalau di sini kita lihat bahwa jika arus listrik dapat menimbulkan medan magnet, dan sebaliknya pun juga akan dapat menimbulkan arus listrik. Nah, di sini tentunya dalam prosesnya ya kita lihat lebih lanjut ya. Nah, di sini tentunya ada namanya flux magnetik, dilambangkan seperti itu ya. Dalam bentuk garis itu lambangnya flux magnetik. Flux magnetik adalah banyaknya garis gaya medan magnet yang dilingkupi secara tegak lurus suatu luas penampang tertentu. Nah, di sini dalam perumusannya adalah flux sama dengan medan listrik kali luas penampang kali cos theta. Nah, di sini tentunya cos theta dengan bidang ya atau medan magnet dengan bidang di situ juga akan mempengaruhi besar kecilnya induksi magnetik ya, besar induksi atau flux magnetik ya. Nah, flux magnetik tegak lurus di situ juga akan mempengaruhi besarnya flux magnetik. Nah, tentunya jika gaya listrik atau yang disebut dengan GGL itu adalah yang disebut induksi elektromagnetik, itu gejala terjadinya arus listrik pada suatu penghantar akibat perubahan garis gaya magnet. Jadi garis gaya magnet tadi kalau berubah-ubah, nah kenapa disebut berubah-ubah? Nah di situ karena ditimbulkan gerak tadi. Nah, gerak tadi akan menimbulkan terjadinya induksi elektromagnetik, ya, gerak listriknya. Nah, kemudian arus induksi. Nah, arus induksi itu akibat dari induksi elektromagnetik, ya, akibat dari induksi magnetik. Jadi arus listrik yang timbul akibat induksi elektromagnetik. Nah, berikutnya di sini adalah induksi elektromagnetik, ya. Tentunya jika di sini bagaimana induksi elektromagnetik diketahui, tentunya di sini kita bisa contohkan dalam bentuk pergerakan yang seperti ini. Ya. Ketika ditarik, ya, ketika ditarik dia akan ngikutin jarum tadi. Ketika didorong juga akan mengikuti arah daripada magnet yang dimasuk dan dikeluarkan itu tadi. Nah, ketika keluar dia jarumnya akan ikut condong keluar, ya, ke arah keluar. Jika di situ untuk kita masukkan, maka dia akan ikut dia arah masuk. Nah, induksi elektromagnetik itu merupakan gejala munculnya arus listrik induksi pada suatu penghantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet, flux magnet. Nah, tentunya di sini kalau dengan demikian bahwa besarnya flux medan flux flux magnet itu tentunya semakin besar gaya atau medan magnet, juga flux magnetnya akan lebih besar dan gayanya juga akan lebih besar pula. Maka mengakibatkan arus listrik, ya, arus listrik induksi pada penghantar itu juga akan lebih besar juga. Nah, itu juga tergantung daripada pergerakan keluar masuknya atau berputar atau dikeluar masukkan dalam sebuah
lingkaran ataupun di kumparan, di dalam kumparan. Boleh di luar ataupun di dalam. Tapi kalau untuk supaya lebih efektif dan lebih banyak induksi yang mempengaruhi dari kawat listrik tadi, maka akan banyak menimbulkan perubahan arus listrik. Di situ tentunya lebih bagus dimasukkan atau dikeluarkan di dalam sebuah kumparan itu tadi. Nah, cara menimbulkan GGL induksi, ya. Nah, di sini kita gambarkan juga seperti yang dicontohkan di awal tadi, kita keluarkan atau kita masukkan ke dalam sebuah kumparan, jadi seperti ini. Kemudian ya dikeluarkan masuk atau diputar, ya, diputar, ya, diputar atau dikeluar masukkan di dalam sebuah di lingkungan kumparan tersebut. Jadi ini ya, dengan menggerakkan magnet masuk keluar kumparan, ya, itu untuk menimbulkan GGL induksi. Yang keduanya atau di situ memutar magnet di depan kumparan. Nah, seperti tadi kita peragakan atau kita ilustrasikan seperti itu. Ya. Lalu di sini kita lihat lagi bagaimana kita memindahkan, apakah bisa kumparan satu dengan kumparan lain yang di sini yang ditimbulkan oleh GGL induksi yang dari DC. Ini harus DC ya. Apakah bisa enggak? Nah, tentunya seharusnya bisa ya, bisa. Nah, kira-kira seperti itu dipengaruhinya. Nah, sehingga akan mempengaruhi kumparan di sekitarnya. Karena akan menimbulkan, kalau ini misalnya kumparan listrik ya, kumparan kawat di sini dialiri arus dengan arus DC, maka dia akan menimbulkan induksi atau fluk magnet tadi ya, fluk magnet tadi. Nah, akan menginduksi kumparan di sekitarnya yang terdekat di situ. Nah, sehingga di sini atau kalau contoh lain, ketika kita ada kumparan yang dililitkan dalam sebuah paku, ya, atau kawat 5L dililitkan dalam sebuah paku, dia akan berubah jadi magnet. Nah, itu akan berubah jadi magnet. Sehingga magnet tadi akan menimbulkan fluk, ya, namanya fluk magnet tadi, atau medan magnet yang di sini akan mempengaruhi kumparan di luar atau di sekitar dari kawat tersebut atau medan tersebut. Sehingga di sini saling mempengaruhi. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana untuk menghilangkan? Nah, kalau kita memutus atau menghilangkan arus pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder, ya. Jadi kalau untuk menghilangkan tadi bisa saja memutus arus pada kumparan primer yang di dekatnya yang terdapat kumparan sekunder. Bisa juga seperti itu. Nah, itu adalah untuk menghilangkan. Nah, di sini untuk yang AC, kalau itu tadi DC ya, yang DC. Ini yang AC. Yang AC ini juga sama, sehingga di sini kira-kira AC tadi juga akan mempengaruhi, akan menimbulkan induksi magnetik. Ada di sini adalah fluk magnet atau garis-garis ya, garis-garis membentuk garis medan magnet ya, atau induksi magnetik, maka dia akan mempengaruhi kumparan yang di dekatnya. Nah, di sini akan bisa, kalau kita praktekkan lagi yang disebut dengan step up dan step down. Sehingga kita bisa memperkecil daripada arus yang keluar di dalam listrik DC AC ini, ataupun sebaliknya bisa untuk memperbesar arus yang ditimbulkan. Nah, di sini apa yang bisa seperti itu? Kalau kumparannya sama, maka akan keluarnya sama. Maka supaya untuk lebih besar induksi magnetik yang disebut di situ akan menimbulkan induksi magnetik akan menimbulkan listrik yang besar, maka kumparannya harus lebih besar. Nah, karena di situ nanti N-nya nanti akan menentukan, N itu adalah N lilitan. Ya, nah ini. Jadi dengan mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan, ya, pada kumparan primer yang di dekatnya terdapat kumparan sekunder. Ya.
Inilah induksi elektromagnetik yang kita pelajari untuk hari ini. Kita lanjutkan untuk materi berikutnya setelah, karena ini keterbatasan waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.